Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan senantiasa mendapatkan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini Allah masih berkenan menganugerahkan kita nikmat yang tentu tidak bisa kita hitung jumlah nominal berapa kenikmatan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat, dan kenikmatan itu tidak bisa kita hitung berapa banyak nominal jumlahnya. Mata bisa kita memandang, Allah anugerahkan. Hidung bisa kita merasakan betapa bau yang menyegarkan atau sebaliknya. Telinga bisa kita manfaatkan untuk mendengar semilir dan berisiknya angin ketika menerpa dedaunan di ranting pohon bambu. Bahkan kita bisa merasakan lidah kita untuk bisa mencercap merasa garam, asin, gula, rasanya manis, dan rasa-rasa yang berbeda dari makanan minuman yang masuk melewati lidah kita. Bahkan ada yang mengatakan waqad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, sulit untuk dicari obatnya. Hadirin, pada pertemuan ini berkenankan untuk mengisahkan seorang abid ahli ibadah. Hampir di daerah seorang ahli ibadah ini, masyarakat tidak pernah mengatakan bahkan dia itu bernama A, B, tapi yang terkenal dalam pandangan panggilan masyarakat, terkenal bahwa abid, beliau orang yang ahli ibadah. Siapa beliau? Dikisahkan adalah Syekh Ibrahim Al-Khawas. Beliau adalah seorang ahli ibadah, sehingga setiap langkahnya, aktivitasnya, dan semua yang dilakukannya adalah bernilai ibadah. Dan karena beliau menyandang gelar predikat ahli ibadah itu, beliau berikhtiar dan berusaha agar dalam dirinya tidak mengganggu orang lain. Maka yang dilakukan beliau adalah mengadakan incognito, perjalanan, ya semacam refreshing perjalanan dengan tujuan tidak mengganggu orang lain. Suatu saat beliau melakukan incognito perjalanan menuju ke suatu tempat. Perjalanan telah dimulai dari pagi
melewati perjalanan yang lembah ngarai. Nampaknya perjalanan yang dilakukan saat itu adalah menuju ke sebuah tempat yang memiliki jangkauan yang tinggi, sehingga lewat di ngarai, kemudian naik, dan kemudian turun lagi, belok naik lagi. Nah, perjalanan yang dirasakan cukup lama itu mengakibatkan dia lapar dan haus. Di hatinya dia mengatakan bahwa merasa kalau kehausan dan juga lapar. Kebetulan tidak membawa bekal dalam kisah itu diceritakan, tapi ketika suasana batin fisik dan suasana material fisiknya itu sudah lapar haus, tiba-tiba ada di hadapannya, dia turun lihat sungai dengan suasana yang sangat asri, sangat indah, sangat menginspirasi, karena di aliran sungai itu cukup menjanjikan untuk bisa minum sepuasnya. Turunlah sampai ke tempat sungai itu dan langsung semuanya, tubuhnya, bahkan yang prinsip adalah bisa minum air itu. Setelah merasa hausnya sudah hilang, dia mau beranjak meninggalkan sungai itu. Tapi tiba-tiba dia melihat dari aliran atas ada satu buah yang nampaknya semakin dekat semakin jelas buah itu. Kalau di dalam kisah yang disebutkan adalah buah apel. Kemudian tanpa pikir panjang, ada juga dalam kisah lain buah itu buah apa ya hadirin, itu buah yang merah, buah delima. Langsung diambil dan tanpa pikir panjang, karena tidak hanya haus tapi lapar, diambil kemudian digigitlah buah yang hanyut di air sungai tadi. Tanpa pikir panjang langsung digigit. Tapi apa yang dirasakan? Pahit, nyinyir, dan bahkan dilepeh-lepehkannya keluar, dan kemudian sambil menggerutu dilempar buah itu ke sungai lagi dan hanyut. Hadirin, seorang abid ini langsung meneruskan perjalanan di satu tempat yang dituju. Baru beberapa menit naik ke daerah pegunungan atau daerah yang agak dataran tinggi, tiba-tiba disapa oleh orang, "Assalamualaikum ya Ibrahim Al-Khawash." Kemudian menoleh, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Siapa Anda?" Senyum dia yang menegur tadi, yang menyapa tadi. "Saya adalah orang yang ahli ibadah." Oh, nampaknya agak sedikit berkerenyit. Oh, ternyata tidak hanya saya yang ahli ibadah. Dalam pikirannya itu. Kemudian langsung, "Ahli ibadah?" "Iya." Ternyata orang yang menyapa itu dia tergeletak karena kulit badannya terkelupas disengat lebah-lebah hutan atau lebah gunung. Kemudian langsung tanya Ibrahim Al-Khawash itu, "Wahai kisana ahli ibadah, kenapa
Engkau kalau orang yang ahli ibadah tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakit yang kamu derita, kulit badanmu yang terkelupas itu mendapatkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senyum, wahai Ibrahim Al-Khawas, penyakit yang aku derita, kalau Allah menganugerahkan sembuh-sembuh. Tapi kalau penyakit rohani sulit untuk disembuhkan. Dan maaf, termasuk Anda, wahai Ibrahim Al-Khawas, penyakit rohani yang kamu lakukan, yang kamu ada di dalam dirimu, itu harus diberi terapi pengobatannya. Terperanjat dia. Saya tidak sakit katanya. Lihat, saya sehat walafiat. Apa yang kau melihat kalau saya sakit rohani saya? Ibrahim Al-Khawas, dia yang masih di dalam tergeletak itu. Wahai Ibrahim Al-Khawas, bukankah tadi Anda mengambil buah yang hanyut dari sungai itu, tanpa pikir panjang kau gigit dan kamu makan, tapi rasanya tidak sebagaimana semanis yang kau duga, dan kau lemparkan buah itu. Kamu tahu milik siapa? Kemudian dia diam, menggeleng, tidak tahu. Itulah mengambil hak orang lain, mengambil barang orang lain, tapi tidak engkau tanyakan barang siapa itu. Mengambil milik orang lain, mengambil barang orang lain adalah penyakit rohani. Hadirin yang berbahagia, kisah seorang sufi ini cukup menarik, menjadi inspirasi kita pada kesempatan ini, bahwa penyakit jasmani apapun bentuknya, ketika didiagnosa dokter dan kemudian mendapatkan terapi penyembuhan dan obat sebagaimana yang ditentukan oleh dokter dengan berbagai obat A sampai Z, kemudian Allah menakdirkan sembuh dari sakitnya, sembuh. Kalau tidak sembuh, meninggal dunia. Tapi penyakit rohani itu tentu tidak semudah yang kemudian didiagnosa dokter, dan dokternya siapa kita tidak tahu, dan ini sangat susah. Kalau penyakit jasmani bisa saja penyakit jantung, paru-paru, kemudian apa saja komplit, dan itu bisa dideteksi dan didiagnosa dan mendapatkan obat dan pengobatan dari ahlinya, yaitu dokter. Tapi penyakit rohani, sombong, takabur, riya, ghibah, sum'ah, kemudian akhlak yang tidak terpuji, menghina, menyakiti orang, dan lain sebagainya, itu adalah penyakit-penyakit rohani. Kalau istilah Jawa, bakhil, medit, cuwetil, karet, lekak, brotowali, peteng dedet, lelemengan. Masya Allah. Itu penyakit-penyakit rohani, bakhil. Dan kemudian sulit memang untuk bisa mendeteksi itu. Apalagi yang dimiliki oleh diri kita. Ketika tidak ada kearifan, tidak ada kesadaran, dan tidak ada kemampuan untuk mendeteksi diri, maka penyakit-penyakit rohani itu berkembang, bahkan akut dan fatalnya jika kita tidak bisa mendeteksi. Penyakit fisik bisa terobati, tapi penyakit rohani juga bisa terobati. Pertama dengan kesadaran diri, tentu memahami diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa memahami eksistensi, keberadaan dirinya, ya pinternya, ya sebaliknya,
Ya kondisi yang ada dalam diri ini, ya hatinya, ya sikap dan perilakunya, ketika kita bisa memahami semuanya itu, faqad arafa rabbahu, maka sungguh akan bisa memahami Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga penyakit yang ada dalam diri kita terkait dengan penyakit jasmani bisa sembuh. Dan jika pun tidak, Allah berkehendak lain, tidak ada kata terindah kecuali menerima takdirnya. Tetapi penyakit rohani yang ada dalam diri kita, tidak ada kata terindah kecuali ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan kemudian melakukan hal-hal yang terbaik, yang terpandu dan terpatrikan dalam diri ini melalui memahami ajaran-ajaran agama, memahami akidahnya, keyakinan tauhid yang diperintahkan oleh Allah, memahami kebijakan hal ihwal kemasyarakatan, kemanusiaan, hukum-hukum yang diwajibkan, hukum yang diharamkan, hukum yang dilarang, hukum-hukum yang berakibat pahala, dan hukum-hukum yang berakibat dosa. Kalau berpahala kita, Allah berikan pahala, maka tidak ada kata terindah kecuali mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya surga yang akan diberikannya. Tapi ketika kesebalikannya, dosa yang kita peroleh, maka tidak ada kata yang memang terbaik untuk mereka kecuali neraka. Semoga penyakit fisik kita mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih adalah penyakit rohani yang ada dalam diri kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk senantiasa beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin, mumpung padang rembulan jembar kalangan Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mari bersama-sama kita untuk bisa mengasuh dan mengasihi jiwa kita, agar penyakit-penyakit rohani sirna dari diri kita, dan Allah memosisikan kita menjadi fi ahsani taqwim, hamba makhluk yang diciptakan yang terbaik. Semoga kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan selamat berjuang untuk meraih semuanya. Dunia kita cari, akhirat jangan dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.